penyiksaan. Nah, tapi yang harus saya garis bawahi adalah konflik yang pertama yang terjadi itu adalah perbatasan. Itu ya. Nah, sehingga dua negara itu saling mengklaim. Seperti itu. Kemudian dalam pengklaiman itu ada yang superior, ada yang lemah, gitu ya. Nah, jadi adanya ketidakseimbangan. Kalau dalam hukum humaniter kan tidak diperbolehkan ya. Nah, prinsip-prinsip ini yang menjadi problema antara kedua negara. Memang kita tidak bisa pungkiri politik internasional itu ada blok. Nah, bahkan hari ini juga kita dipaksa untuk tidak mengakui seperti itu dengan intervensi-intervensi yang ada gitu. Nah, tapi teman-teman perlu ingat ada satu hal yang memang tidak bisa intervensi, yaitu kedaulatan. Nah, kedaulatan ini juga bisa dipengaruhi. Siapa yang mempengaruhi? Banyak sekali kalau hari ini. Bahkan ada artikel yang bicara multinational company itu bisa mempengaruhi kebijakan atau kedaulatan suatu negara. Nah, jadi perspektifnya banyak ya yang bisa kita kaji. Jadi jangan sampai teman-teman itu hanya melihat dari satu sisi saja. Misalnya dari hukum humaniter saja. Memang betul sudah dilakukan penyiksaan misalnya atau penyerangan terhadap fasilitas umum, anak-anak dan lain-lain gitu. Nah, tapi teman-teman tidak melihat perspektif lain seperti itu. Ada metode penyelesaian yang lain seperti itu. Nah, jadi ini juga berguna buat rekan-rekan sekalian. Jadi melihat suatu permasalahan harus holistik, artinya ke semuanya, gitu ya. Jangan satu sisi saja. Saya pikir di dalam video-video rekan-rekan itu masih minim sekali. Nah, jadi hanya satu sisi saja yang dibahas. Nah, padahal dari segi hubungan diplomatik, kemudian bicara masalah perdagangan, kita itu mengakui Israel itu dalam hubungan ekonomi, tetapi tidak mengakui dalam hubungan diplomatik seperti itu. Begitu juga dengan Taiwan misalnya. Kita mengakui hubungan ekonomi karena ada perwakilan perdagangan di Taiwan, tetapi tidak mengakui Taiwan itu sebagai suatu entitas negara. Kenapa? Karena masih di daerah otonomi China gitu ya. Nah, hal-hal politik internasional ini yang harus juga menjadi bahan pemikiran rekan-rekan. Nah, itu kita bicara wilayah ya, konflik wilayah. Nah, saya mau sekarang bicara masalah hal-hal publik lainnya, tetapi lebih ke arah ekonomi. Nah, ada nggak yang bisa kasih saya sebuah isu, bukan isu ya, sebuah peristiwa hukum dalam materi kedaulatan? Artinya kita punya konflik ekonomi dengan negara lain, atau kita punya permasalahan ekonomi dengan negara lain, sehingga ekonomi itu menjadi bahan publik hari ini. Jadi jangan teman-teman berpikir ekonomi itu private atau perdata ataupun yang lain. Nah, tetapi kita harus melihat konten atau substansi. Tidak semua bidang ekonomi itu private, no. Nah, tetapi ekonomi itu hari ini dia bisa diranah dua-duanya. Kenapa ekonomi sekarang ada di publik? Saya pernah bilang di awal perkuliahan itu sangat sulit sekali sekarang membedakan antara mana yang private, mana yang publik. Well, kita harus lihat substansinya. Kalau kita tidak lihat substansi secara keseluruhan, sulit sekali kita untuk menentukan itu. Nah, sekarang saya mau lemparkan teman-teman nih, biar teman-teman bisa bicara gitu ya. Kira-kira bicara hukum internasional publik, tapi dalam ranah ekonomi itu apa ya? Gitu. Kira-kira apa gitu? Ya, silakan. Saya lagi, Pak. Ya, silakan, Mas. Jadi berkaitan juga dengan tugas pelanggaran kedaulatan wilayah kemarin,
Gitu. Indonesia ini belum rigid, belum detail untuk mengantisipasi pelanggaran kedaulatan di wilayah udara. Itu kelemahan paling fundamental lah yang dilakukan Indonesia. Kalau kita tarik berdasarkan konstitusi negara juga, pasal 33 itu nggak mengatur soal udara. Yang diatur kan hanya bumi, daratan, dan lautan seperti itu kan. Jadi Indonesia masih concern kepada lautan dan juga daratan di kedaulatan tersebut. Tetapi kalau di udara itu di tahun 2014 pernah terjadi pesawat Australia itu militer, itu dia mengembargo kalau tidak salah. Itu tujuannya bukan untuk militeristik, tetapi untuk menyelundupkan jalur-jalur perdagangan narkotika internasional, dan itu tidak terdetek oleh TNI Angkatan Udara. Nah, di tahun 2018 itu juga terjadi di kalau tidak salah itu di Kalimantan Selatan. Jadi ada pesawat Uni Emirat itu masuk ke wilayah udara Kalimantan Selatan tanpa melalui jalur Soekarno-Hatta. Nah, kalau di regulasi juga kan jelas kalau untuk alur penerbangan internasional, sebagaimana Indonesia itu sudah melakukan konvensi di Chicago di tahun 19 kalau tidak salah 1948, yang mengatur bahwa alur lalu lintas penerbangan itu harus terintegrasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terlepas ada bandara internasional yang lain khusus untuk penerbangan alur lalu lintas militer dan juga bisnis internasional. Nah, begitu Pak. Oke. Saya agak luruskan ya. Kalau dalam penerbangan itu ada penerbangan komersil, ada penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal, gitu ya. Nah, jadi perlu dipahami juga. Kalau penerbangan berjadwal tuh izinnya cukup 1 kali gitu ya. Tapi dia izinnya harus koordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perhubungan, dan juga Kementerian Perhubungan, Pertahanan Keamanan, dan Luar Negeri ya. Nah, kalau tidak berjadwal ini yang jadi permasalahan. Dia harus mengajukan izin. Banyak sekali case-case tidak hanya di Indonesia yang pesawat tuh harus dipaksa turun. Kenapa? Karena tidak ada izinnya gitu. Dan untuk bicara fasilitas dengan negara seluas ini rasionya tidak cukup. Artinya rasio alutista penerbangan kita untuk pengamanan itu belum cukup dengan luas wilayah yang kita punya gitu ya. Nah, ini yang menjadi concern kita untuk ke sana. Kemudian kalau bicara standar keselamatan, dia ada organisasi sendiri gitu ya. Kemudian kita juga punya kebijakan itu. Nah, itu ya kurang lebih itu ya kalau bicara masalah penerbangan dan ekonomi ya gitu. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Tadi pembahasannya kan bagaimana isu ekonomi itu tidak selalu menjadi hal yang private, kapan dia bisa dikatakan sebuah hal yang publik, gitu kan Pak. Nah, kalau menurut saya dalam international public law itu ada sebuah subset yang namanya international trade law. Jadi itu bagian dari ekonomi juga. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang perdagangan internasional, atau international trade law, maka kita berbicara tentang ekspor dan impor. Dan kalau kita berbicara tentang ekspor dan impor, maka kembali lagi kita akan berhubungan dengan batas-batas negara. Jadi mungkin untuk hal-hal seperti itu, ekonomi itu bisa dikatakan bukan lagi sebagai private issue lagi, tapi sudah menjadi sebuah hal yang bersifat publik. Gitu. Thank you. Oke. Ada yang lain? Nggak ada ya? Ayo, ada yang lain? Coba ke Mbak Nabila.
Nabila, ayo silakan berkomentar. Ayo Mbak Nabila, silakan. Perdata Nabila. Ya Pak, menurut saya kalau apa namanya, kalau kita berbicara mengenai hukum internasional publik dalam ranah ekonomi, itu enggak hanya menyangkut bidang perdata aja Pak, tapi contohnya perdagangan internasional itu Pak, seperti yang kemarin tugas itu perdagangan internasional yang menyangkut itu Pak, lintas-lintas negara. Terus? Apa yang perlu ditambahkan? Caca Yuda, coba Caca Yuda, ada nggak? Iya Pak. Ya, silakan Mas. Komentar atau opini saudara. Ya paling hanya menambahkan sih Pak, terkait hubungan internasional kan tidak mencakup secara perdata saja Pak. Bisa mencakup seperti hubungan bilateral, ada juga terkait ekonomi, yaitu ada impor ekspor yang terjadi di antar negara. Paling itu sih Pak yang bisa saya tambahkan Pak. Ada apa dengan impor ekspor antar negara? Itu kan mencakup ini Pak, bisa terjalin hubungan internasional, jadi itu memperkuat ataupun dapat menambah income antar negara. Menambah income antar negara, oke. Karena kan terjadi hubungan kerja antar negara, itu mungkin bisa menambah cangkup ruang lingkup lah Pak. Jadi tidak sebatas perdatanya saja. Gitu ya. Ya, Ini kok banyak yang menghilang juga ya? Apa takut ditanya ya? Kan kita cuma diskusi ya, bukan ujian gitu. Baik. Jadi teman-teman jangan takut menjawab gitu ya. Atau berkomentar, nggak apa-apa, karena di sini tempatnya salah. Kalau nanti di luar, ya kalau salah malu, nah, gitu kan. Ada kredibilitas yang dipertaruhkan Anda sebagai pekerja, karyawan, ekspor dan lain-lain, gitu ya. Nah, kita kembali ke materi. Anda pernah dengar nggak ada namanya World Trade Organization? Itu apa itu gitu loh. Sebuah organisasi yang ngapain itu? Tugasnya ngapain itu? Coba. Ada yang pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak? Pernah lah ya gitu. Bahkan kita juga pernah bersengketa di WTO. Itu lembaga judulnya aja World Trade Organization ya. Lembaga organisasi perdagangan dunia. So dia menciptakan standar-standar yang sifatnya harus dipatuhi oleh member-membernya, oleh anggota-anggotanya.
Jadi ketika dia menciptakan standar itu berlaku ke semuanya. Nah, itulah yang kita bilang itu sebagai public rules ya gitu ya. Karena diciptakan sama gitu. Sama kalau teman-teman, saya berlakukan nilai bahwa tugas itu punya nilai 50%. Jadi itu akan menjadi publik buat kawan-kawan semua. Gitu kan. Kecuali misalnya Mas Habibie saya kasih 20%, Mas Bill saya kasih 30%. Itu hasil dari obrolan saya sama Bill, sama Habibie, sama Orima, sama yang lain. Nah, itu ada obrolan tersendiri. Itu yang kita sebut sebagai private matters gitu ya. Ada kesepakatan sendiri, ada private, ada hubungan bilateral. Nah, tapi kalau kita berlakukan untuk semuanya, itu menjadi sebuah public policy gitu ya, public rules gitu ya. Nah, dalam hal ekonomi, wah banyak sekali. Kalau Anda lihat di situ di WTO itu hubungan barang dan jasa, ya apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekannya tadi, ekspor impor itu ada nggak aturannya? Ada. Buat kontrak itu ada nggak aturannya? Ada sebenarnya, tapi kan diserahkan ke para pihak. Tapi template-nya sama nggak? Ya almost sama gitu. Kita mengacu kepada UNCITRAL atau World Bank punyanya ICSID ya untuk kontrak-kontrak, untuk investasi dan lain-lain. Nah kemudian kalau ada sengketa larinya kemana? Nah kalau untuk anggota-anggota WTO dikasih pilihan, dia bisa pilih gitu. Nah itu untuk masalah ekonomi gitu ya. Nah kemudian bicara teman-temannya ada yang bicara penerbangan tadi. Standarnya sama nggak? Sama. Standar keselamatan sama. Kan begitu ya. Tapi kalau bicara harga aftur, minyak bahan bakarnya pesawat sama nggak antara Indonesia, Malaysia, Singapura, ataupun Eropa? Belum tentu sama. Beda-beda. Nah, itu yang kita sebut sebagai permasalahan yang private ya. Ada kebijakan yang kita bisa atur sendiri. Nah, tetapi WTO itu atau negara-negara penghasil minyak dia punya standar, ada ambang batas dan ambang minimum ya. Untuk penetapan harga gitu. Nah, itu sekelumit permasalahan ekonomi ya. Jadi nggak cuma kalau pabrik itu nggak cuma masalah wilayah, ekonomi, bahkan hari ini telekomunikasi itu menjadi masalah publik. Banyak sekali. Melintasi batas negara nggak? Kita ini pakai servernya Zoom. Servernya Zoom itu ada di United States. Ini melintasi batas negara. Hubungan yang terjadi, hubungan internasional nggak? Hubungan internasional. Via apa? Via internet hari ini. Semua bisa terhubung. Gimana kalau ada kasus penipuan di dalam dunia maya misalnya? Satu di Indonesia, satu di United States. Gimana penyelesaiannya? Nah, itu ya. Apalagi kemarin ya, kalau teman-teman ada yang praktisi sebagai bankir gitu ya. Kasus Maria Pauline gitu, dia bisa mentransfer ke bank koresponden di Swiss hasil dari pencairan kredit. Selama berapa puluh tahun dia buron. Nah, transfer yang dilakukan itu kan sudah bicara masalah perbankan, ekonomi.
Atau lebih simpelnya Anda punya kartu kredit atau debit gitu ya. Uang Anda bisa diambil di luar negeri enggak? Di setiap ATM Anda ada Mastercard, Visa, Cirrus, ATM bersama dan lain-lain. Bisa digunakan enggak? Bisa. Bagaimana kerjasamanya? Nah, ini kan menjadi sebuah kebijakan internasional ya, dan semua diatur oleh 50% diatur oleh perusahaan gitu. Nah, pemerintah itu ada regulasinya, hanya mengatur secara regulasinya. Kalau prakteknya itu semua dilakukan oleh perusahaan, baik BUMN, swasta nasional ataupun swasta. Nah, itu ya di bidang ekonomi. Belum kita bicara pertahanan dan keamanan. Gimana kalau pesawat militer mau mendarat? Gimana kalau misalnya kita mau beli senjata? Bisa bicara perekonomian dan pertahanan dan keamanan. Gimana kalau kita latihan militer bareng? Gitu. Kemudian bidang apa lagi? Banyak sekali ya gitu. Belum bicara lingkungan. Bagaimana kalau kapal lewat dia numpahin barang beracun atau limbah gitu. Atau ngangkat membawa minyak terus dia tumpah di laut, bagaimana tanggung jawabnya? Nah, itu bisa menjadi ranah publik ya, sudah diatur di dalam UNCLOS ya dan beberapa konvensi lingkungan internasional. Nah, belum lagi kita bicara ruang angkasa gitu ya. Ini baru bicara yang bidang-bidang di daratan aja kita udah bingung. Dan teman-teman ditanya kabur-kaburan gitu ya. Nah, jadi nggak ada rumusnya kalau nggak baca gitu ya. Nggak ada rumusnya kalau kita nggak nonton berita. Nggak ada rumusnya kalau kita nggak diskusi. Nah, gitu. Seharusnya perkuliahan kita kan bukan teacher based gitu ya. Kita itu harusnya student based learning. Nah, gitu. Jadi teman-teman yang melemparkan isu, melemparkan tema, diskusi dan lain-lain. Baik, semoga semester depan kita bisa ketemu lah ya. Karena rencananya kita udah bisa luring, bisa ketemu. Semoga teman-teman juga yang belum divaksin bisa berkesempatan untuk vaksin ya. Walaupun kita nggak tahu nih keampuhannya berapa. Nah, kembali lagi tadi ekonomi, vaksin ini juga menjadi permasalahan ekonomi ya. Nah, kesehatan dan ekonomi. Kenapa? Untuk hari ini gratis kita pakai vaksin. Tapi terpikir nggak 5 tahun, 10 tahun ke depan untuk anak-anak kita? Dipanjar berapa harganya itu? Kalau sekarang aja untuk vaksin flu itu sekitar 500 sampai 700 ribu, bagaimana COVID? Nah, vaksin COVID ya. Nah, ini permainan ekonomi ya. Siapa yang duluan dia mendaftarkan paten, dia bisa dapat hak produksi, dia bisa jual. Nah, untungnya WTO menerapkan ada namanya compulsory licensing. Artinya kita bisa mendapatkan harga yang murah untuk negara-negara berkembang. Jadi nggak ada untung-untungnya kita itu dianggap negara maju sebenarnya. Hilang itu. Amerika menghilangkan kita dari negara berkembang, kenapa? Karena bisa menerapkan harga mahal. Nah, itu juga harus dilihat faktornya. Nah, kenapa kita tetap di negara berkembang? Mungkin kita dapat kekhususan untuk bisa dapat harga murah. Gitu. Nah, belum kita bicara lagi masalah haki misal. Haki itu ada yang ranah publik, ada yang ranah private, begitu ya. Kira-kira begitu rekan-rekan. Saya tidak memberikan materi secara khusus ya. Jadi ada diskusi-diskusi ini saya harap teman-teman bisa ambil
poin-poin pentingnya gitu ya, saling bertukar informasi. Saya yakin teman-teman punya informasi yang lebih banyak, cuma males mau ngomong gitu. Ya mungkin ya teman-teman sibuk lah ya, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan silahkan kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, kita akhiri, nanti tugas-tugasnya saya saya posting di Vclass ya, tetap aktif di Vclass. Jadi nanti saya informasikan. Mohon maaf, informasi kuliahnya agak telat karena S2-nya lagi sibuk seminar gitu ya, jadi mungkin lupa buka, jadi agak telat, nggak apa-apa deh. Penting tersampaikan materinya gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, baik. Saya kasih waktu 5 menit, teman-teman. Ini ada sekitar 19 orang untuk bisa isi absen di chat ya. Sebelum saya tutup, saya bisa save. Silakan teman-teman tulis nama, NPM, dan lain-lain. Nama NPM aja lah, nggak usah lain-lain. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bisa absen di chat, kok punya aku disable ya? Chatnya disabled ya? Iya. Kamu punya aku Iya, juga. punya aku. Saya nggak bisa Iya, absen. Ya, disable. Di foto aja, di Jadi foto. gimana dong? Foto aja. Oh, Di chat foto. disable ya. Oke. Iya. Coba diam. Saya print screen aja. Oke, terima kasih. Teman-teman boleh keluar, saya sudah print screen. Oke, terima kasih. Nah, makasih Pak Bayu. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih, Pak.